Hai Besti Keuangan, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Oh iya, kalian udah pada siapin buat laporan keuangan tahunan belum? Nah, apa aja sih sebenarnya laporan keuangan yang wajib dimiliki dalam bisnis? Simak video ini ya Besti. Laporan keuangan punya peran penting dalam sebuah bisnis, karena laporan tersebut menggambarkan kondisi keuangan dari sebuah bisnis. Informasi tentang kondisi finansial dalam laporan keuangan akan dianalisa oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, pihak manajemen, pemegang saham, dan pemberi pinjaman untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan finansial merupakan salah satu hal yang bisa jadi acuan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan sebuah bisnis. Ada akuisisi, merger, dan konsolidasi. Konsolidasinya udah, kalau akuisisi gimana kak? Oke, simak video ini sampai habis ya. Langsung aja kita ke ilustrasinya. Misalnya ada perusahaan K, perusahaan L, dan perusahaan M. Misalkan perusahaan K membeli sebagian saham perusahaan L dan perusahaan M. Kalau akuisisi, perusahaan L dan perusahaan M tetap berjalan seperti biasa tanpa mengubah nama ataupun mengubah bisnisnya. Nah, kalau contoh realnya ada loh di Indonesia. Misalnya, perusahaan Danone. Kita semua tahu kalau misalkan Danone mengakuisisi Aqua, tapi Aqua tetap menjalankan bisnisnya sebagai Aqua. Hayo, selain Danone, apalagi ya? Komen di bawah. Mudah banget ya ternyata. Bisa lah gue kalau misalkan ada e-book ini. Aduh, capek deh. Dari tadi nungguin nggak ada yang beli. Padahal tempat udah oke. Terus baju-baju yang gue jual juga kayaknya oke. Tapi kenapa nggak ada yang beli ya? Kenapa sih ngedumel aja? Enggak, gue cuma bingung aja kenapa belum ada yang beli gitu loh. Lo udah lakuin apa aja buat bisnis lo? Belum sih, gue cuma buka toko doang. Habis itu yaudah nunggu orang datang aja. Ya gimana orang mau tahu? Ih, greget deh gue. Coba deh lo buat konten gitu di sosmed. Terus lo coba bajunya. Ya untuk awal lo jadi modelnya sendiri lah, nggak apa-apa lo try on bajunya. Terus bisa coba fitur live shopping gitu-gitu juga kan sekarang udah banyak tuh. Terus juga lo juga bisa tuh selipin lah testimoni dari orang-orang yang udah pernah beli. Tuh lo lakuin aja tuh kayak gitu dulu ya, lo konsisten. Terus kalau misalkan nanti dana lo udah cukup nih, lo endorse atau lo juga bisa lo pakai fitur ads yang ada di sosmed. Terus kalau udah jalan nih bisnis lo, jangan lupa selalu catat keuangannya. Makasih banget ya. Teman-teman, saya mau berandai-andai nih ya. Misalkan Anda saya mau kasih duit 10 miliar, tapi 10 tahun lagi, or 7 miliar,
tapi hari ini. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nah, saya yakin kayaknya banyak yang memilih 7 miliar hari ini. Padahal 7 miliar dengan 10 miliar, ini kan gedean 10 miliar. Kenapa Anda memilih 7 miliar tapi hari ini? Tentunya banyak sekali alasan. Pertama adalah nilai 7 miliar hari ini lebih bagus dari 10 miliar 10 tahun dari sekarang. Konsep itulah yang disebut dengan time value of money. Jadi uang itu punya dua nilai. Yang pertama adalah present value dan yang kedua adalah future value. Nah, problemnya adalah nilai uang ini cenderung menurun. So, jadi kalau Anda nabung duit Anda 1 miliar tahun ini lalu nggak Anda apa-apain itu duit, 10 tahun dari sekarang nilainya udah jauh lebih rendah. Hal ini juga tentunya berpengaruh terhadap strategi bisnis kita. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya lihat mereka memiliki free cash flow yang jumlahnya cukup besar. Dan mereka tidak punya rencana apapun untuk bisa memutar uang tersebut. Nah, hal ini tentunya tidak baik buat perusahaan karena uang yang Anda simpan tidak memberikan future value yang cukup bagus. Mengenai tadi yang saya ingin berikan duit 10 miliar, itu kan cuma andai-andai ya teman-teman ya. Nah, tapi saya ingin memberikan door prize nih kepada teman-teman untuk 4 orang masing-masing sebesar Rp250.000 yang mau memfollow akun Ilmu Keuangan dan akun saya dan juga nge-tag minimal 5 orang teman-temannya untuk memfollow akun Ilmu Keuangan. So, silakan ramein di komen ya. Nanti saya akan pilih 4 pemenang. Bagaimana membangun bisnis yang sukses? Wait, kita balik dulu ke prinsipnya. Saya perhatikan beberapa bisnis yang sukses dan mulai mencari tahu formulasinya. Nah, salah satu formulasi bisnis yang sukses adalah bisnis-bisnis yang memiliki value yang dibutuhkan oleh konsumennya. Pernah dengar nggak istilah, what is the problem that you are trying to solve? Artinya, ketika Anda memiliki solusi dari problem banyak orang, maka Anda memiliki value yang dibutuhkan dari banyak orang. Begitu juga dengan bisnis dan produk. Kalau bisnis Anda bisa menyelesaikan masalah orang, maka bisnis Anda akan bisa dicari sama orang dan lebih sustain. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah berikanlah value Anda untuk orang lain. Artinya, Anda hanya bisa sukses kalau Anda memikirkan orang lain. Mereka yang betul-betul sukses, mereka memikirkan orang lain lebih besar dibanding mikirin diri sendiri. So, coba pikirkan problem orang lain dan coba Anda cari solusinya yang bisa Anda berikan ke orang lain. Itulah formulasi yang saya amati dari berbagai bisnis-bisnis yang sukses. Rasulullah pernah berkata, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. So, mulai pikiran orang lain, bermanfaat buat orang lain, insya Allah Anda sukses. Nah, saya ada tips nih buat Anda yang bisnisnya lagi bagus-bagusnya, lagi kenceng-kencengnya, dan memiliki free cash flow yang cukup banyak. Bisnis yang datang ke saya nggak semuanya bisnis yang bermasalah. Ada juga bisnis yang lagi bagus dan bingung mau diapain lagi. Buat bisnis yang seperti ini, ownernya tuh kebanyakan bingung kemana sih duit ini mau dialokasikan. Nah, disinilah teman-teman kita harus hati-hati dalam mengalokasikan duit kita. Kenapa? Kalau Anda salah mengalokasikan modal Anda, ini akan menjadi masalah yang cukup besar kalau Anda nggak hitung risikonya. Nah, saya mau kasih satu tips, kemana sih duit ini bagusnya Anda alokasikan. Nah, kalau bisnis Anda lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya, lagi dapat momentum, maka tempat investasi yang paling bagus adalah ke bisnis Anda sendiri. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah duit itu Anda putar lagi di bisnis Anda sendiri. Kenapa? Karena orang lain ini lagi suka sama bisnis Anda. Orang lain tuh pengen masukin duitnya ke bisnis Anda. Kalau orang lain pengen masukin duitnya ke bisnis Anda dan Anda punya duit, kenapa nggak Anda masukin duit Anda ke bisnis Anda sendiri? Anda coba hitung returnnya kira-kira berapa. Apalagi kalau bisnis-bisnis yang menghasilkan return cukup besar. Anda injek lagi duit Anda ke bisnis Anda pompa untuk marketing, Anda pompa untuk R&D, Anda pompa dengan segala aktivitas apapun yang bisa memperbesar bisnis Anda. Nah, itu tips dari saya teman-teman. Sebelum Anda invest kemana-mana, sebelum Anda ngebangun bisnis yang baru, sebelum Anda investasi keluar, Anda coba lihat bisnis Anda. Kalau bisnis Anda lagi sehat, investasikan duit Anda ke bisnis Anda sendiri. Punya pengalaman nggak? Punya bisnis yang kebanyakan duit? Nah, buat kalian yang bisnisnya lagi kurang bagus,
lagi banyak masalah, revenue-nya tidak sesuai dengan target, mungkin kalian berpikir untuk melakukan efisiensi. Jika itu sudah dianalisa, maka lakukanlah. Nah, banyak pengusaha yang takut sekali melakukan efisiensi, terutama kalau udah berhubungan dengan karyawan. Misalkan dengan merumahkan karyawan. Begini teman-teman mindsetnya. Anda harus memikirkan nasib banyak orang, banyak pihak. Ada owner, ada supplier, ada karyawan, ada customer, dan segala macam. Nah, Anda coba pikirkan kepentingan dari pihak yang lebih banyak. Kalau misalkan Anda ada di sebuah kapal, dan kapal ini keberatan muatan, dan salah satu cara untuk bisa menyelamatkan kapal ini supaya nggak tenggelam adalah mengurangi muatannya. Kalau memang bisnis Anda harus dikurangi jumlah orangnya karena Anda ingin menyelamatkan kapalnya, maka lakukanlah. Nah, banyak sekali pengusaha yang takut melakukan ini, tapi percayalah teman-teman, dari pengalaman saya, karyawan-karyawan yang saya rumahkan, nasibnya tidak seburuk apa yang Anda bayangkan. Bahkan banyak dari mereka yang juga punya usaha sendiri dan lebih maju dari kondisi saat ini. Yang namanya rezeki orang itu udah diatur sama Allah. Bahkan di surat Hud ayat 6, Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jangan takut dengan kehidupan mereka. Dan jangan Anda berpikir Anda udah berbuat zolim. Enggak sama sekali. Anda sedang menyelamatkan nasib hidup orang banyak. Dan jangan Anda berpikir bahwa kebijakan Anda adalah kebijakan yang akan disukai sama semua orang. Nggak begitu kita sebagai pemimpin. Gimana teman-teman? Pernah mengalami hal serupa atau enggak? Banyak sekali business owner yang tanya ke saya, bagaimana sih caranya menghitung insentif untuk komisi salesman di perusahaannya. Dan banyak sekali dari mereka udah terlanjur menggunakan hitungannya persentase dari omset bisnis mereka. Nah, lalu bagaimana sih perhitungan insentif yang tepat? Anda harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan dari bisnis Anda. Lalu Anda bisa turunkan target tersebut menjadi KPI dari tim Anda. Lalu Anda bisa perhitungkan kira-kira skema insentif yang seperti apa yang cocok buat bisnis Anda. Jika bisnis Anda masih kecil atau sedang berkembang, mungkin menggunakan persentase dari omset adalah pilihan yang bagus. Let's say misalkan Anda memberikan insentif 1-2% dari revenue. Kalau misalkan omset Anda masih cuma 100 juta, maka insentif yang diberikan ini cuma 1 juta. Tapi kalau bisnis Anda udah besar, udah miliaran, sebaiknya tinggalkan konsep persentase dalam memberikan insentif. Kalau bisnis Anda udah 50 miliar, 1%-nya udah berapa? Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mereka menggunakan konsep fix insentif bagi karyawannya. Artinya, angkanya udah nggak persentase lagi, tapi udah muncul angkanya maksimal, dia akan mendapatkan insentif berapa rupiah kalau dia bisa mencapai targetnya. Dengan skema seperti ini akan fair buat perusahaan maupun buat karyawan. Nah, jadi perdebatan apakah menggunakan skema persentase atau fix ini sangat tergantung dari situasi dan level dari bisnis Anda. Nah, gimana teman-teman? Kalau di bisnis teman-teman, skema insentif untuk tim salesnya kira-kira menggunakan persen atau fix? Akhir-akhir ini banyak sekali pengusaha yang datang ke saya curhat mengenai naiknya bahan-bahan baku dan mereka bingung naikin harga jual produk mereka. Nah, tentunya saya sangat memahami kondisi yang dialami oleh teman-teman pengusaha itu. Nah, saya punya 4 tips bagaimana caranya kita naikin harga jual yang masih diterima oleh market. Yang pertama adalah Anda coba lihat track record atau histori dari bisnis Anda. Pernah nggak di waktu-waktu sebelumnya Anda menaikkan harga dan kenaikan harga itu masih direspon positif oleh konsumen Anda? Nah, yang kedua, kalau Anda nggak punya histori, tips dari saya adalah coba Anda intip kenaikan harga dari kompetitor Anda. Karena salah satu resiko kenaikan harga yang tidak diterima sama market adalah konsumen pindah ke kompetitor. Yang ketiga, ini yang paling rumit nih, Anda harus lakukan research. Anda coba cek ke customer Anda, kira-kira kenaikan harga yang masih bisa mereka terima itu berapa sih? Anda bisa lakukan riset ini dengan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Atau Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan riset untuk mendapatkan kenaikan harga yang masih bisa diterima oleh konsumen. Nah, yang keempat, Anda bisa melakukan kenaikan harga jangan di satu waktu. Ingat, setahun itu ada 12 bulan. Anda bisa bagi 2, Anda bisa bagi 3, sehingga kenaikannya jadi lebih kecil dan konsumen tidak merasakan ada kenaikan yang signifikan. Tapi saran saya satu, di bulan-bulan ini kalau bisa jangan naikin harga. Kenapa? Lagi tahun ajaran baru.
pengeluaran rumah tangga lagi gede-gedenya teman-teman. So di bulan-bulan ini saya sarankan jangan naikkan harga. Tunggu nanti setelah tahun ajaran baru sudah selesai, Anda boleh berpikir untuk mulai menaikkan harga. Nah, salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh banyak sekali pengusaha ketika mereka ingin men-scale up bisnisnya adalah lupa melakukan bisnis check up. Misalkan teman-teman mau ikut program lari lomba maraton lah, Anda mau berlari 42 kilo panjangnya. Lalu Anda mencari pelatih lari untuk bisa melatih Anda agar Anda bisa finish di lomba maraton tersebut. Saya jamin kalau pelatihnya benar, dia pasti minta data historical medis Anda. Untuk apa? Sebelum si pelatih itu memberikan program Anda untuk lari 42 kilo, dia pengen tahu dulu historical medis dari bisnis Anda. Nah, itulah kira-kira juga yang kita lakukan untuk bisnis ketika Anda ingin melakukan scale up. Jadi, bisnis check up ini hal yang sangat penting sebelum Anda investasi untuk scale up bisnis Anda. Apa aja sih yang kita bisa check up? Semuanya kita akan check up. Konsumennya kita check up. Marketnya kita check up. Finansialnya kita check up. Timnya kita check up. Semuanya udah siap atau belum? Udah ready atau belum? Yang mana yang kita akan tutupi jika ada yang kurang? Yang mana yang mesti kita tingkatkan? Yang mana yang mesti kita improve? Nah, hal ini menjadi penting teman-teman sebelum Anda investasikan bisnis Anda untuk scale up bisnis Anda. Nah, saya punya workshop 2 hari yang namanya Smart Level Up. Saya akan bersama dengan partner saya, Mas Andi Duana, kita akan memberikan 2 hari workshop bagaimana sih scale up yang benar. Di hari pertama, saya akan memberikan materi tentang business and financial check up sebelum Anda scale up. Dan di hari kedua, partner saya, Mas Andik, akan memberikan knowledge ke Anda bagaimana sih cara scale up yang benar. So, 2 hari ini akan sangat powerful dan saya berharap Anda bisa scale up dengan smooth tanpa ada kendala yang signifikan. Nah, banyak yang tanya ke saya, berapa persen sih budget marketing yang normal terhadap omset? Ada yang bilang 10%, ada yang bilang 15%, ada yang bilang 20%. Bahkan, saya pernah melihat budget marketing yang melebihi dari omsetnya. Jadi misalkan omsetnya 100, budget marketingnya bisa 200. Saya pernah lihat laporan keuangan yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut salah? Jawabannya belum tentu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menentukan berapa persen sih budget marketing yang normal. Semuanya sangat-sangat tergantung dari industrinya apa. Kalau perusahaan komoditi, tentunya nggak perlu memiliki budget marketing yang besar misalkan. Sementara kalau branded produk, ya dia harus memperkenalkan. Dia harus melakukan awareness dan segala macam. Yang kedua dari bisnis model. Yang ketiga level dari bisnisnya. Yang keempat tujuan dari marketingnya. Kita tahu sekarang banyak sekali produk-produk yang investornya sedang burning money. Mereka marketing gila-gilaan di sosial media maupun di offline dan segala macam untuk bisa mendapatkan market share yang lebih besar. Mungkin perusahaannya sedang rugi saat ini, tapi mereka fokusnya adalah ke customer acquisition dulu. Pertanyaannya, apa itu salah? Lagi-lagi enggak. So, berapa persen sih budget marketing yang sehat, yang normal? Ini sangat-sangat tergantung dari industrinya, dari bisnis modelnya, dari level dari bisnis kita, dan dari tujuan marketing itu sendiri. Apakah untuk awareness? Apakah untuk dapetin customer baru? Ataukah untuk mengkonversi menjadi penjualan? Ini sangat tergantung dari tujuan bisnisnya. Nah, gimana teman-teman? Berapa persen budget marketing di perusahaan Anda?